warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Putrianasari. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021, Pendidikan Guru Sekolah Dasar LPTK UKSW Salatiga. Pada kesempatan ini, Senin 19 Juli 2021, saya siap untuk melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran kelas 4, tema 4, subtema 3, pembelajaran 1 di SD Negeri Walitulen Utara, Temanggung. Berikut ini saya tampilkan bukti keikutsertaan saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 LPTK UKSW Salatiga. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Ya, semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan jangan lupa pesan ibu untuk mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. Ya, masih ingat ya 3M itu apa saja? Yang pertama, cuci tangan dan menjaga jarak. Ya anak-anak, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Ya, pembelajaran hari ini lancar. Silahkan dipimpin oleh ketua kelas. Kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Mbak Senja sudah dipimpin doanya. Bu Desi di sini akan memeriksa kehadiran kalian dulu di Zoom meeting ini. Nanti yang Bu Desi panggil siap Bu masuk atau hadir seperti itu ya. Nyalakan mikrofonnya. Mbak Jihan. Hadir. Ya, Mbak Kesya. Hadir. Semuanya sudah masuk, hanya ada beberapa yang sinyalnya mungkin terganggu. Nah, anak-anak di sini Bu Desi akan mengingatkan kalian jangan lupa untuk mengisi presensi kehadiran di Google Form, ya. Nanti linknya bisa kalian akses di Google Classroom atau bisa kalian klik melalui WhatsApp group nanti Bu Desi kirimkan. Paham ya anak-anak ya? Paham. Nah, yuk anak-anak, sebelum belajar kita akan tepuk semangat dulu supaya hari ini kita bisa lebih semangat ya. Ya, semuanya semangat. Mulai yuk. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Ya, hebat. Semangat semuanya. Untuk memupuk rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung dulu bersama-sama. Semua mikrofonnya dinyalakan, menyanyikannya dengan sikap sempurna ya. Duduk saja boleh. Yuk, 1, 2, 3. Halo, halo Ibu Kota Periangan, 2000 kembali. Hari ini anak-anakku semua kelas 4 belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 1 tentang berbagai pekerjaan dan subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Nah, kalau minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pekerjaan di sekitar kita ya anak-anak ya. Ada pekerjaan seorang siapa itu?
Dokter Lee. Dokter Lee, ya, pekerjaan Dokter Lee yang sangat mulia itu ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang subtema 3 pekerjaan orang tuaku. Nah, anak-anak di sini pasti orang tuanya bekerja semua ya? Ya. Ya, tentu. Apa saja pekerjaan orang tua kalian? Ayo sebutkan. Karyawan swasta. Ya, boleh Mbak Kesya, ibunya bekerja sebagai karyawan swasta. Semua pasti mempunyai pekerjaan yang mulia ya, anak-anak ya. Nah, kali ini Bu Desi akan bertanya dulu. Ini gambar apa anak-anak? Coba siapa yang tahu ini gambar apa? Hutan. Hutan. Ada orang yang bekerja di hutan? Ada. Siapa itu? Penebang pohon. Coba kita cek dulu apakah benar jawabannya. Jawaban itu penebang pohon ya. Betul sekali ya anak-anak. Yang bekerja di hutan itu adalah seorang penebang pohon. Nah, mereka bekerja ini memilih pohon yang apa? Yang sudah tua. Ya, menebang pohon yang sudah tua ya. Nah, tapi terkadang juga ada beberapa penebang pohon yang kurang bertanggung jawab, sehingga yang ditebang adalah pohon-pohon yang masih muda dan semuanya bisa ditebang asal mendapat keuntungan seperti itu. Dan masalahnya juga ada beberapa penebang pohon yang tidak menanam kembali setelah menebang pohonnya, sehingga menyebabkan apa anak-anak? Hutan gundul. Iya, hutannya menjadi gundul. Nah, ini yang pertama kita akan belajar untuk upaya menjaga lingkungan alam dari hutan gundul itu tadi. Kan itu merupakan permasalahan ya yang dialami. Nah, itu kita akan mempelajari bagaimana upaya menjaga lingkungan alam. Anak-anak siap belajar hari ini? Siap. Oke. Bu Desi akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Dari ketiga materi itu, Bu Desi harapkan tujuan pembelajarannya yang pertama, kalian mampu menciptakan 3 solusi, minimal 3 ya, boleh lebih, upaya menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Yang kedua, menunjukkan keterampilan upaya pelestarian lingkungan hidup dengan melakukan reboisasi bersama orang-orang di sekitarnya. Itu tujuan pembelajarannya ya, semoga dapat tercapai. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, Bu Desi harapkan anak-anak dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik dan konsentrasi. Siap ya mengikuti pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Oke. Di sini Bu Desi mempunyai sebuah gambar tentang permasalahan lingkungan. Apa ini? Gambar apa? Banjir. Iya, banjir. Banjir ini merupakan banjir yang terjadi di daerah Nusa Tenggara Barat, ya, tepatnya pada bulan Maret lalu. Nah, kira-kira penyebab kok bisa banjir? Hutan gundul. Ya, hutan gundul salah satu penyebab banjir. Di sini Bu Desi punya artikel, silahkan anak-anak membacanya dalam hati ya, membaca secara intensif. Silahkan dibaca mulai dari sekarang. Sudah membacanya? Ya. Nah, anak-anak dari bacaan ini, apa saja isinya tentang apa anak-anak? Tentang banjir. Banjir yang melanda Nusa Tenggara Barat yang disebabkan oleh hutan gundul. Nah, itu merupakan permasalahan lingkungan hidup dari penyebab oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang tadi menebang pohon secara liar itu anak-anak. Nah, kalau sudah seperti ini siapa yang rugi? Manusia. Iya, manusia yang tinggal di sekitar lingkungan itu ya. Jadi sebaiknya kita harus merawat lingkungan ya anak-anak ya. Nah, ini Bu Desi memperlihatkan adanya hutan gundul yang terjadi di Kalimantan. Di sini anak-anak bisa melihat pada tahun 1950 ini masih hijau hutannya. Kemudian semakin ke sini dari tahun ke tahun hingga tahun 2020 kondisi hutannya sangat memprihatinkan. Hijaunya tinggal separuhnya. Sementara yang lain yang putih ini merupakan hutan gundul. Kondisi hutan gundul seperti ini merupakan kondisi hutan Kalimantan yang disebabkan karena pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol. Nah, siapa yang melakukannya? Ya, itu tadi oknum-oknum manusia yang tidak bertanggung jawab.
Kegiatan semacam ini dinamakan dengan kegiatan eksploitasi hutan. Iya, kegiatan eksploitasi hutan. Nah, anak-anak, supaya kalian lebih memahami apa itu eksploitasi hutan dan apa ya dampak-dampaknya, setelah ini anak-anak akan Bude sajikan sebuah video. Silahkan disimak dengan baik ya. Eksploitasi merupakan kata yang sering digunakan untuk menggambarkan sesuatu hal yang dilakukan secara berlebihan. Istilah eksploitasi ini umumnya ditemui pada bisnis seperti eksploitasi sumber daya alam dan lainnya. Salah satu sumber daya alam yang sering dieksploitasi adalah hutan. Manusia melakukan eksploitasi hutan untuk berbagai kepentingan, seperti membuka lahan untuk pertanian maupun pertambangan. Berikut beberapa contoh akibat eksploitasi hutan yang berlebihan. 1. Berkurangnya ketersediaan oksigen di muka bumi. 2. Meningkatnya suhu permukaan bumi menjadi lebih panas. Bagaimana anak-anak, sudah melihat videonya? Sudah. Coba itu tadi tentang apa videonya anak-anak? Eksploitasi hutan. Apa itu tadi eksploitasi hutan? Kegiatan pemanfaatan secara berlebihan. Iya. Apa saja dampaknya tadi? Apa saja akibatnya? Tanah banjir. Nah, lalu apalagi? Pintar Mbak Jihan, apalagi? Ya, tanah longsor Mbak Alin, betul. Apalagi tadi? Oksigen? Apa? Berkurang. Ya, oksigen berkurang. Nah, bagaimana ya caranya agar kita bisa melestarikan hutan? Nah, itu nanti akan Bu Desi berikan LKPD dan kalian akan memecahkan permasalahan itu. Oke? Ya, anak-anakku semuanya, coba lihat ini ada gambar apa ini? Hutan gundul. Ya, ini merupakan gambar dari salah satu dampak eksploitasi hutan yang sudah kalian tadi saksikan videonya itu. Nah, sekarang kita akan melihat dulu yang lebih jelas akibat dari kerusakan hutan. Yuk dibaca sama-sama, dinyalakan mikrofonnya. Akibat dari kerusakan hutan. Satu. Perubahan iklim. Lalu yang kedua, kehilangan berbagai spesies. Yang terakhir, kekeringan. Nah, itu merupakan akibat dari kerusakan hutan. Sungguh sangat bahaya ya anak-anak ya. Nanti Bu Desi minta kalian untuk memecahkan masalahnya. Bagaimana solusi supaya hutan itu tidak rusak. Karena kalian sebagai generasi penerus bangsa harus mampu menjaga lingkungan juga ya. Menjaga keseimbangan lingkungan. Nah anak-anak, tahukah kamu ini apa tadi, gambar apa ini? Hutan. Ya, itu merupakan penghasil apa anak-anak? Kayu. Hasil kayu, betul sekali. Nah, kayu-kayu yang ada di hutan yang tadi dipotong oleh penebang hutan itu tadi bisa kita manfaatkan juga anak-anak, ya kan? Nah, apa saja ya manfaat kayu itu? Untuk apa saja? Kalian bisa lihat gambar di bawah ini. Untuk apa anak-anak salah satu manfaat kayu ini? Membuat kursi dan meja, membuat mebel. Nah, siapa yang membuatnya? Profesi apa? Pengrajin kayu. Pengrajin kayu, betul sekali, hebat. Nah, kegiatan ekonomi apa yang dilakukan? Produksi. Pintar Mbak Senja, kegiatan produksi. Ya, kegiatan produksi. Kemudian itu merupakan salah satu kegiatan ekonomi ya. Nah, apa saja kegiatan ekonomi yang lain? Mari kita simak penjelasan ini. Anak-anak bisa melihat ya, kegiatan ekonomi apa saja ini?
Yang pertama adalah kegiatan produksi, ya menghasilkan barang. Kemudian kegiatan apa yang kedua? distribusi, Dan yang ketiga kegiatan konsumsi. Betul anak-anak. Masing-masing kegiatan ekonomi ini pasti ada dalam proses pembuatan mebel tadi. Nah, di sini Bu Desi akan mengajak kalian untuk bermain. Siapkan alat tulisnya. Ayo, tadi sudah Bu Desi minta untuk menyiapkan alat tulis ya. Siapkan. Nah, di sini cara bermainnya, kalian harus mengurutkan proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Kalian Bu Desi beri waktu 10 detik dari sekarang ya, diurutkan nomornya saja. Siap ya? Ya. Waktunya habis. Sudah. Ya, siapa yang sudah ditunjukkan ke kamera jawabannya? Bu Desi mau lihat. Kan ya? Ya. Coba sekarang kita cek dulu jawaban kalian apakah benar. Ya, yang benar nanti akan Bu Desi berikan hadiah. Nah, ini dia. 6, 4, 5, 2, 1. Siapa yang benar? Selamat ya, selamat ya Mbak Jihan, Mbak Senja, Mbak Alin, dan lainnya. Ya, yang sudah benar Bu Desi ucapkan selamat. Nanti difotokan kirimkan ke Bu Desi ya, yang benar ya. Nah, kita lihat dulu apa saja proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Dimulai dari nomor 6 tadi ada gambar pohon di hutan. Selanjutnya pohon di hutan itu ditebang oleh siapa ini? Oleh penebang pohon. Ya, oleh penebang pohon ditebang. Kemudian di apa yang ketiga prosesnya? Diangkut ke kota. Ya, oleh siapa? Oleh supir pengangkut. Ya, supir pengangkut kayu. Kegiatan ekonominya namanya apa ini? Distribusi. Pinter, distribusi. Lanjutnya, kegiatan apa anak-anak? Yang terakhir? Yang dilakukan konsumsi. Hebat semua. Muridnya Bu Desi hebat semua, sudah tahu apa itu kegiatan ekonomi. Ya. Selanjutnya, Desi akan mengajak kalian untuk mengetahui profesi yang lain. Ini adalah seorang pendongeng hebat Indonesia, namanya Kak Riko. Nah, di sini Bu Desi akan menyajikan sebuah dongeng anak-anak. Dongeng tentang kisah pohon jati dan burung pipit. Silahkan anak-anak baca dengan intensif, membaca dalam hati. Ya, dimulai dari sekarang. Nah, Bu Desi mau tanya dulu. Dari kisah pohon jati dan burung pipit ini, anak-anak kira-kira menemukan tokohnya apa tidak? Menemukan. Siapa ya tokohnya? Sebutkan, ayo siapa saja tokohnya? Pohon jati. Burung pipit. Una. Dan Guru. Nah, masing-masing dari tokoh itu pasti mempunyai watak. Tokoh itu merupakan salah satu dari unsur intrinsik cerita. Nah, kira-kira apa saja ya unsur-unsur intrinsik cerita itu? Ya, anak-anak bersama-sama kita melihat di sini ada unsur pembangun cerita, yaitu salah satunya unsur intrinsik, yaitu unsur yang membangun cerita dari dalam. Di sini ada tema, latar, tokoh, amanat, alur, dan sudut pandang. Agar anak-anak tahu tentang unsur intrinsik cerita itu secara jelas, kita akan melihat video ya anak-anak ya. Silakan disimak videonya dengan baik. Terlihat? Sudah terlihat? Lihat. Ya. Kelihatan. Unsur cerita pendek. 1. Tema. Tema adalah gagasan utama, dasar, atau landasan cerita.
Contohnya, tema tentang persahabatan. 2. Tokoh cerita. Tokoh adalah pemeran cerita baik berupa manusia maupun hewan. Tokoh ada yang berperan sebagai tokoh yang jahat maupun tokoh yang baik. 5. Amanat cerita. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan cerita. Anak-anak tadi sudah melihat ya video tentang apa? Unsur cerita. Iya, unsur intrinsik cerita. Ada apa saja yang ada dalam video itu? Tema. Kedua? Tokoh, alur, latar, amanat, dan amanat, beberapa unsur intrinsik cerita. Ya, di sini Bu Desi akan mengajak kalian untuk mengerjakan LKPD. Coba ditunjukkan LKPD-nya mana? Yang sudah kalian download dari Google Classroom ya. Sip. Sudah terlihat anak-anak ya. Coba disimak dulu penjelasan dari Bu Desi. Di sini ada LKPD 1 untuk menganalisis unsur intrinsik dalam cerita tentang kisah pohon jati dan burung pipit. Kemudian kalian bisa menyajikannya dalam bentuk peta pikiran. Kalian baca cerita tersebut, kemudian tuliskan temanya apa, tokoh dan wataknya apa, dan yang terakhir kalian sampaikan amanat ceritanya. Paham? Paham anak-anak? paham. Ya, kemudian untuk tugas yang kedua yaitu untuk membuat bagan pohon yang berisi klasifikasi hubungan kegiatan ekonomi dengan pekerjaan berdasarkan gambar proses pembuatan kayu dan kursi oleh tukang kayu yang tadi itu, yang sudah kalian susun itu anak-anak. Ya. Kemudian tugas yang ketiga yaitu membuat peta pikiran yang berisi rencana aksi atau solusi upaya menjaga lingkungan alam. Paham ya anak-anak ya? Ditulis di situ. Beri waktu 15 menit dari sekarang untuk mengerjakan LKPD-nya. Siapkan dulu alat tulis dan LKPD-nya akan dikerjakan. Bu Desi akan melihat kalian mengerjakan tugas itu dengan benar dan baik. Apabila ada kesulitan, nanti langsung menyalakan mikrofon dan tanyakan apa kesulitannya, apa yang akan ditanyakan. Tanggalnya ditulis enggak, Bu? Ya, ditulis tanggalnya hari ini ya, tanggal 19 Juli 2021. Waktu mengerjakannya 15 menit dari sekarang, silahkan dikerjakan. Apabila ada pertanyaan, nanti nyalakan mikrofonnya. Kemudian kalau sudah selesai, anak-anak bisa memfoto hasilnya, kemudian dikirim ke WhatsApp pribadinya Bu Desi. Bagi anak-anak yang menyelesaikan dengan cepat dan benar, akan Bu Desi beri hadiah. Siap ya? Selamat mengerjakan. Bu, udah. Ya, Mas Ibra. Kalau sudah langsung difoto Mas Ibra, dikirimkan ke WhatsApp-nya Bu Desi ya. Nah, Mbak Enggar kameranya nyalakan terus ya, Mbak Enggar ya. Jangan dimati-matikan ya, Mbak Enggar kameranya. Bagaimana anak-anak? Apakah ada pertanyaan? Tidak. Ya, sudah sampai LKPD berapa? Baru LKPD 2. Oke. Anak-anak yang sudah selesai boleh langsung mengirimkan fotonya ke WhatsApp pribadinya Bu Desi tugasnya. Setelah kegiatan pengerjaan LKPD ini, Bu Desi minta nanti perwakilan siswa untuk mempresentasikan masing-masing LKPD nggih. Nanti LKPD 1 siapa yang mau presentasi, LKPD 2, LKPD 3. Yang presentasi nanti akan mendapatkan nilai tambahan. Ya, karena sudah aktif di pembelajaran hari ini. Oke anak-anak, waktunya sudah habis ya, 15 menit. Sekarang kita akan masuk ke kegiatan presentasi
Siapa saja yang akan mempresentasikan? Ayo, angkat tangan. Ya, coba Bu Desi lihat siapa saja ini yang mau presentasi. Mbak Senja, Mbak Alin, yang satu siapa? Oh ya, Mbak Dinda, siap. Nanti kalian presentasikan ya. Ini Bu Desi tadi sudah menerima jawaban dari Mbak Senja, Mbak Alin, dan Mbak Dinda. Bu Desi share screen-nya dulu. LKPD 1, ini tadi ada Mbak Alin yang mengirimkan tugasnya. Silahkan Mbak Alin dipresentasikan hasilnya. Dan watak pohon jati, pemurung mudah putus asa, suka menghibur dan peduli, perhatian. Cerita kita harus senang biasa menjaga dan melakukan reboisasi setelah menemukan hutan. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Alin. Terima kasih sudah percaya diri ya. Hebat sekali menyampaikan tentang analisis unsur intrinsik dalam cerita pohon jati dan burung pipit. Di sini ada temanya keseimbangan lingkungan, sudah betul. Kemudian tokoh dan wataknya masing-masing sudah disampaikan dengan benar, dan amanatnya ini ya merupakan pemecahan masalah, yaitu kita harus senantiasa menjaga lingkungan dengan melakukan reboisasi setelah menebang pohon. Seperti itu. Bagus sekali ya. Untuk anak-anak yang lain nanti Bu Desi koreksi juga jawabannya ya. Sekarang kita lanjut ke LKPD yang kedua. Di sini ada Mbak Senja yang akan mempresentasikan. Silakan Mbak Senja. Buatlah pakan pohon yang berisi klarifikasi hubungan kegiatan ekonomi dengan pekerjaan berdasarkan gambar proses pembuatan meja dan kursi oleh tukang kayu. Kegiatan ekonomi produksi, jenis pekerjaan penebang pohon dan pengrajin kayu. Kegiatan ekonomi distribusi, jenis pekerjaan sopir pengangkut kayu dan toko mebel. Kegiatan ekonomi konsumsi, jenis pekerjaan pembeli. Setelah kalian mengisi pakan pohon, sebutkan minimal 3 manfaat pekerjaan-pekerjaan tersebut terhadap masyarakat. Masyarakat mudah mendapatkan kayu untuk bahan baku membuat mebel, rumah, bahan, dan bahan bangunan. Tepuk tangan untuk Mbak Senja. Terima kasih ya Mbak Senja sudah menyampaikan ini dengan bagus ya. Nah, di sini Bu Desi akan mengulas dulu dari hasil pekerjaan Mbak Senja ini. Tadi Mbak Senja menyebutkan di sini ada kegiatan ekonominya produksi dilakukan oleh penebang pohon dan pengrajin kayu, betul. Kegiatan distribusi dilakukan oleh penjual kayu dan sopir pengangkut kayu tadi, dan kegiatan konsumsi dilakukan oleh pembeli. Bagus sekali ya. Apakah ada dari anak-anak lain yang akan menyampaikan pendapatnya? Tidak. Kalau tidak ada, sekarang kita lanjut ke presentasi yang ketiga. Di sini ada tadi Mbak Dinda ya yang ingin mempresentasikan hasil pekerjaannya. Silakan Mbak Dinda. Buatlah peta pikiran yang berisi rencana aksi yang berisi solusi atau upaya yang kalian lakukan untuk menjaga lingkungan alam. 1. Menanam pohon atau melakukan reboisasi. 2. Merawat pohon dengan cara memberi pupuk dan menyiram. 3. Menebang pohon yang sudah tua. 4. Mencegah kebakaran hutan. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Dinda, anak-anak. Terima kasih ya sudah membacakan hasil pekerjaannya, hebat sekali ya, di mana Mbak Dinda mempunyai rencana aksi untuk sebagai solusi melestarikan lingkungan alam. Di sini ada menanam pohon, melakukan reboisasi, menebang pohon yang sudah tua, merawat pohon dengan cara memberi pupuk dan menyiram, dan mencegah kebakaran hutan. Satu lagi ada dengan cara melakukan tebang pilih tanam ya anak-anak ya. Nah anak-anak, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Apa saja yang sudah kita pelajari anak-anak? Yang pertama, Upaya dan pelestarian sumber daya alam. apa saja tadi upaya yang bisa dilakukan anak-anak? Yuk semuanya menjawab. Reboisasi. Pinter, Mas Ibra lanjut apa lagi? Melakukan tebang pilih tanam.
Ya, apalagi? Menebang pohon yang sudah tua. Pinter, apalagi yuk? Kebakaran hutan. Betul, pinter-pinter semua. Jadi itu merupakan upaya untuk melestarikan keseimbangan alam. Berarti di sini tujuan pembelajaran tentang memberikan rencana aksi atau solusi untuk menjaga keseimbangan alam. Alhamdulillah sudah tercapai. Ya. Kemudian selanjutnya kita juga mempelajari apa tadi anak-anak? Kegiatan ekonomi dan jenis-jenis pekerjaan. Apa saja tadi kegiatan ekonomi yang terlihat? Produksi, Terus? distribusi, dan konsumsi. Betul, hebat. Hubungannya dengan pekerjaan apa kegiatan produksi itu? Pengrajin kayu. Betul, hebat semua. Jadi tujuan pembelajaran untuk menghubungkan kegiatan ekonomi dan juga jenis pekerjaan di sini juga sudah dapat tercapai oleh kalian. Dan untuk yang terakhir kita juga sudah belajar tentang apa? Unsur intrinsik. Unsur intrinsik. Dari cerita dongeng. Dongeng. Itu unsur-unsur intrinsiknya. Tema. Ya. Tokoh. Tokoh. Watak. Ya, betul. Bagus ya. Mana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Dan sikap apa yang harus dimiliki oleh penebang pohon? Peduli terhadap keseimbangan. Betul, peduli terhadap keseimbangan lingkungan. Nah, anak-anak, kalian juga harus peduli terhadap keseimbangan lingkungan dengan tugas ayo beraksi. Jadi kalian Bu Desi minta untuk menanam sebuah pohon di sekitar rumah kalian. Boleh di kebun, boleh di halaman, ya. Kemudian mintalah bantuan orang tua atau kakakmu untuk mendokumentasikan hasilnya. Nah, kegiatan ayo beraksi ini akan Bu Desi bagi menjadi beberapa kelompok, ya. Jadi satu kelompok menanam satu pohon. Kelompoknya disimak baik-baik ya. Ini merupakan pembagian kelompok untuk rencana aksi tadi yang menanam pohon tadi ya anak-anak ya. Kelompok hutan ada Mbak Senja, Mbak Jihan dan Mas Ibra juga menanam satu pohon. Paham? Ya. Oke anak-anak, Bu Desi di sini mempunyai kata-kata mutiara. Disimak ya. Alam mampu memenuhi kebutuhan manusia, namun alam tidak mampu memenuhi keserakahan manusia. Kalau anak-anak pahami di sini, maksud dari kalimat ini apa? Kita sebagai manusia harus memanfaatkan alam sesuai dengan apa? Kebutuhan. Iya, Kebutuhan. betul. Sesuai dengan kebutuhan ya. Kita tidak boleh serakah karena kita harus menjaga keseimbangan alam. Nah, itu tadi. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat seperti itu ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, untuk mengetahui kemampuan kalian, Bu Desi di sini akan mengajak kalian untuk mengerjakan soal evaluasi yang ada di Google Form. Linknya nanti Bu Desi bagikan di WhatsApp group. Bagi anak yang mempunyai nilai lebih dari 75 akan melakukan pengayaan. Dan yang kurang dari 75 akan melaksanakan kegiatan remedi ya di pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan apa tidak sampai sini anak-anak? Tidak. Ya anak-anakku sekalian, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita tutup dengan doa bersama, silakan dipimpin oleh Mbak Senja. Sika berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan hebat. Dan Bu Desi mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian pembelajaran hari ini ya, semoga dimaafkan dan tetap jaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Ya, tetap semangat dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dadah. Dadah.